Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan salah satu materi pengantar ilmu komunikasi mengenai tantangan hoaks, menganalisis keterkaitan dengan media baru dan dampaknya pada masyarakat. Berikut adalah anggota kami, Anissa Syaharani, Naswa Ajeng, Yuniar Sukmawati, Putri Solah Rahmadani, Najmi Safira, dan Aura Safitri. Berikut adalah latar belakangnya, penyebaran hoaks dan disinformasi di era media baru. Fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi tantangan serius dalam era informasi digital dan media baru. Media sosial digital, terutama dalam konteks politik dan sara, menjadi panggung utama penyebaran hoaks. Latar belakang selanjutnya itu dilema antara kebebasan bermedia dan etika berkomunikasi. Yang pertama, ada dilema antara kebebasan bermedia dan penyebaran hoaks menciptakan ketidakseimbangan yang perlu diseimbangkan secara cermat. Yang kedua, perlu adanya kontrol dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, khususnya di media sosial, untuk menjaga integritas informasi dalam konteks kebebasan bermedia. Next. Selanjutnya ada teori komunikasi dan penyebaran informasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyebaran informasi itu ada teori menggambarkan bagaimana masyarakat aktif dalam penyebarkan informasi melalui media baru, memperhatikan penerimaan dan pemahaman pesan yang disampaikan. Yang kedua ada media baru memberikan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi, namun juga membuka pintu lebar-lebar untuk penyebaran hoaks. Selanjutnya ada faktor-faktor pengaruh penerimaan informasi. Faktor-faktor ini itu seperti literasi media, faktor psikologis, emosi, opini pribadi, bias kognitif, dan faktor sosial yaitu identitas kelompok, tekanan sosial menjadi esensial dalam teori KAP. Selanjutnya ada tingkat literasi media yang rendah dan faktor psikologis dapat membuat individu lebih rentan terhadap penyebaran hoax. Sementara faktor sosial mempengaruhi persepsi dan penerimaan informasi di kelompok sosial. Selanjutnya. Selanjutnya ada teori kelompok dan pengaruh sosial. Yang pertama ada peran kelompok sosial dalam penyebaran hoax. Teori kelompok menyoroti peran kuat kelompok sosial dalam membentuk narasi, memperkuat keyakinan bersama, dan menyebarkan informasi termasuk konten yang belum teridentifikasi. Yang kedua, echo chamber di media sosial dapat memperkuat penyebaran hoax di mana anggota kelompok terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka. Yang kedua, ada tekanan sosial dalam penyebaran hoax. Teori kelompok membuka pemahaman tentang bagaimana tekanan sosial di dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu terkait penyebaran hoax. Kedua, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok atau ketakutan akan penolakan dapat menjadi pendorong individu untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Teori kelompok dan pengaruh sosial yang ketiga ada pengaruh sosial dan Van Gogh efek. Pengaruh sosial seperti fenomena Van Gogh efek dapat membuat individu mengikuti mayoritas kelompok tanpa kritis mempertimbangkan kebenaran informasi. Yang kedua, echo chamber di media sosial menciptakan tekanan sosial yang memperkuat persepsi bersama mempengaruhi individu untuk menerima informasi tanpa kritis memeriksanya. Teori kelompok yang keempat merancang pendekatan pencegahan dengan memahami pengaruh sosial. Yang pertama, pemahaman tentang pengaruh sosial dalam teori kelompok memungkinkan perencanaan pendekatan efektif untuk mengatasi penyebaran hoax. Yang kedua, upaya pencegahan dapat difokuskan pada peran kelompok sosial dalam membentuk persepsi dan penerimaan informasi dengan strategi meningkatkan kesadaran tentang pengaruh sosial di era media baru yang kompleks. Yang berikutnya ada dampak positif dan negatif dari media baru. Dampak positif media baru itu, khususnya media sosial digital, memberikan platform untuk partisipasi dan ekspresi bebas individu. Yang kedua, ada mendorong penyebaran informasi secara demokratis, memberikan suara kepada individu yang sebelumnya mungkin tidak terdengar.
Yang ketiga, mendukung akses informasi yang lebih luas dan inklusif, memungkinkan diversifikasi sumber informasi dan memperdayakan masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Berikutnya ada tantangan dan risiko media baru. Risiko penyebaran hoax meningkat karena kemudahan dan kecepatan dalam menyebar informasi di media sosial. Yang kedua ada tantangan literasi media, terutama di kalangan pelajar, dapat memicu penyebaran berita palsu dan merembet ke masyarakat lebih luas. Next. Berikutnya ada perubahan budaya. Yang pertama, dampak penyebaran hoax terhadap kepercayaan dan literasi adalah penyebaran hoax menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpastian dalam masyarakat, mempengaruhi budaya kepercayaan dan saling percaya antar individu dan kelompok. Yang kedua, merusak budaya literasi dan kecerdasan masyarakat dengan risiko kehilangan kemampuan menyaring dan menilai keaslian informasi. Berikutnya, polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Yang pertama, ada penyebaran hoax dapat memicu polarisasi dan konflik dalam masyarakat, mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Yang berikut, ada distorsi fakta dapat memperkuat perpecahan antar kelompok sosial, membentuk budaya konfrontasi dan ketegangan. Selanjutnya perubahan budaya selanjutnya itu budaya skeptisisme dan respon terhadap informasi, yaitu yang pertama ada ketidakpercayaan yang muncul akibat penyebaran hoax dapat membentuk budaya skeptisisme, membuat masyarakat lebih berhati-hati dan kritis terhadap informasi. Selanjutnya itu polarisasi dapat menciptakan budaya konfrontatif dalam respon informasi, menghambat dialog konstruktif, dan mengarah pada respon yang dipengaruhi oleh pertentangan ideologis. Selanjutnya itu ada pentingnya literasi media dalam respons informasi. Yang pertama, literasi media menjadi kunci dalam mengatasi perubahan budaya yang dipicu oleh penyebaran hoax. Dan yang kedua itu ketidakmampuan memilih informasi yang valid dapat merubah budaya menjadi lebih permisif terhadap penyebaran informasi palsu, memperkuat penyebaran hoax. Next. Jadi kesimpulannya yang pertama itu ada tantangan hoax di era media baru. Penyebaran hoax menjadi tantangan serius di era informasi digital, terutama melalui media baru seperti media sosial. Yang kedua itu ada rekomendasi untuk mengatasi tantangan hoax. Yang pertama, peningkatan literasi media masyarakat, khususnya melalui pendidikan literasi media yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya regulasi yang lebih ketat terkait penyebaran informasi di media sosial, seimbang dengan prinsip kebebasan bermedia dan hak atas informasi. Dan yang terakhir itu ada kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko penyebaran hoax. Yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama itu penyebaran hoax dalam pemilu, seperti media sosial, kayak Facebook, Twitter, dan WhatsApp, menjadi saran utama penyebaran hoax selama pemilihan umum. Yang kedua ada dampak sosial dan politik, seperti studi mengeksplorasi dampak sosial dari penyebaran hoax, termasuk respon masyarakat, polarisasi, dan konflik antar kelompok. Kemudian ada juga analisis budaya politik memperhatikan perubahan dalam kepercayaan masyarakat terhadap informasi politik. Yang ketiga ada kelompok sosial sebagai agen penyebar hoax. Berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok dukungan publik, berperan sebagai agen utama dalam menyebarkan hoax melalui jejaring mereka di media sosial. Dan yang terakhir ada rekomendasi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama itu penguatan literasi politik di masyarakat. Yang kedua ada regulasi yang lebih ketat terkait konten politik di media sosial. Dan yang terakhir ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga media, dan platform media sosial untuk memitigasi dampak penyebaran hoax pada integritas proses demokrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.